Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Baik ya. Nggak ada yang sakit kan? Enggak, sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat semua. Baik, perkenalkan nama Bapak Umar Abdullah, biasa dipanggil Umar. Saya ingin mengetahui nama dari kalian satu persatu, boleh? Boleh Pak. Boleh dimulai dari yang sebelah sini ya. Siapa namanya? Perkenalkan Pak, nama saya Lelisa Sandari, boleh dipanggil Lei. Sebelahnya, lanjut. Perkenalkan Pak, nama saya Reihani Zakia, bisa dipanggil Hani. Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Rizka Tati Alifia, biasa dipanggil Rizka Pak. Oke, belakangnya boleh? Perkenalkan Pak, nama saya Hendron Purnomo, bisa dipanggil Lawan. Oke, yang ujung boleh? Perkenalkan, nama saya Persakira, biasa dipanggil Syakira. Oke, terima kasih ya. Kita semua udah saling mengenal ya. Iya Iya, Pak. Oke. Sebelumnya minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Syu'abul Iman bukan? Iya Pak. Iya, Ya, benar ya. Apa itu Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman ya. Iya Pak. Kita lanjut pada minggu ini, yaitu membahas tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai teks. Pembahasan kita harus salah satu cabang dari salah satu tandanya orang beriman itu adalah mentadaburi salah satu ayat, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana telah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ayyuh bisa bikul lima syami'a. Yang artinya cukuplah seseorang disebut pendusta, orang yang mengatakan atau membicarakan semua yang ia dengar. Hadis dari Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seseorang bisa disebut pendusta jika menyampaikan semua yang didengarnya tanpa seleksi dan kebenaran. Karena itu penting untuk menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 18 dikatakan, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi ulul albab itu artinya orang-orang yang mempunyai akal sehat ya. Lanjut ada Al-Quran, ayat Al-Quran yang kedua, yaitu wala taqfu ma laysa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Adapun kedua ayat di atas menekankan betapa pentingnya mendengarkan, memilih yang terbaik, serta melakukan tabayyun dalam kehidupan sosial. Seleksi informasi penting untuk menghindari prasangka, fitnah, dan ghibah, serta menjaga pola pikir dan perilaku tetap baik di tengah derasnya arus informasi. Seperti yang terjadi saat ini, banyak yang hoax, ya kan, terjadi banyak kabar hoax. Kita harus memfilter dulu sesungguhnya berita itu benar atau tidak gitu kan. Lanjut, pola pikir inilah yang membentuk tingkah laku. Jika informasi yang diserapnya tidak baik, maka besar kemungkinan perilaku yang muncul akan buruk. Sebaliknya, bila informasi yang diserapnya syarat dengan kebaikan, maka sikap dan perilaku orang tersebut akan baik. Sebab itu patut sekali bila di tengah derasnya informasi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kemampuan untuk tetap konsisten dalam kebaikan, agar keimanan terjaga dari segala distorsi. Oke, lanjut. Kita menelaah surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Ada yang mau baca? Boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi
الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, terima kasih kepada Didi ya namanya ya. Ya benar. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Asbabun nuzul. Dahulu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menghabiskan malam untuk sholat panjang sambil menangis, merenungkan isi Al-Quran meskipun dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tetap beribadah dengan penuh syukur. Ketika Bilal bertanya tentang tangisannya Rasulullah SAW, Rasulullah menjelaskan bahwa sebagai hamba yang bersyukur, beliau harus merenungi ayat-ayat penting yang Allah turunkan malam itu, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Oke, sekarang apa tadi isi kandungan ayat Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Teman-teman semuanya sudah membaca kan sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah paham berarti isi kandungannya ya? Sudah, oke. Berarti langsung aja ya lanjut. Oke, sekarang kita menelaah hadis dan penjelasan lain tentang berpikir kritis. An Abi Hurairah an Abi Dzar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah tahliku. Yang artinya dari Abi Dzar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah karena kalian akan rusak. Yang kedua, ada ayat Al-Quran yang berbunyi walaqad karramna bani Adam wa hamaltahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Penjelasan yang lebih luas tentang berpikir kritis. Hadis di atas membahas tentang menekankan betapa pentingnya berpikir kritis dan positif terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi melarang manusia untuk memikirkan tentang zat Allah karena akal manusia tidak akan mampu mencapainya. Berpikir harus diarahkan untuk memahami makhluk dan alam semesta, bukan untuk melampaui batasan kemampuan akal agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Dan ayat di atas juga membahas tentang berpikir merupakan ciri khas manusia yang menjadikannya makhluk mulia di sisi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70, manusia diangkat menjadi khalifah di bumi juga karena keunggulan berpikir dan ilmu yang dimilikinya, seperti digambarkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maka mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai khalifah diamanahkan kepada manusia karena faktor berpikir juga. Karena kemampuan berpikirlah akan didapat dan ditemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 tadi menggambarkan dialog antara malaikat
Adam dan Allah Subhanahu wa taala tentang terpilihnya manusia menjadi khalifah di muka bumi dikarenakan unggulnya ilmu yang dimiliki Adam. Lanjut sekarang kita menelaah Quran surat Ar-Rahman ayat ke-33 tentang mencintai iptek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab nuzul daripada ayat di atas yaitu tidak ada sebab khusus tentang turunnya ayat ini, tetapi secara umum seperti yang dipaparkan oleh N. Koy Shihab, pakar tafsir Indonesia dalam karyanya berjudul Tafsir Al-Misbah. Surat ini diturunkan karena tanggapan negatif kaum musyrik Makkah saat mereka diperintah untuk sujud kepada Allah yang Ar-Rahman. Seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-60 yang artinya adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka menjawab, siapakah Ar-Rahman itu? Jika riwayat ini diterima maka semakin jelas dan tepat jika surat ini dinamai dengan nama yang populer tersebut. Isi kandungan ayat daripada Quran surat Ar-Rahman ayat 33 tadi yaitu mengandung peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak akan bisa menghindar dari pertanggungjawaban atas segala nikmat yang telah diberikan. Meskipun mereka berusaha menarikan diri ke seluruh penjuru langit dan bumi, semua ciptaan termasuk langit dan bumi berada dalam kekuasaan Allah dan tidak bisa ditembus tanpa izinnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan manusia menjelajahi ruang angkasa harus menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan, bukan kesombongan. Penyebutan jin sebelum manusia dalam ayat ini dikarenakan kemampuan jin menembus langit lebih dahulu, sedangkan dalam tantangan membuat semisal Al-Quran, manusia didahulukan karena kapasitas intelektualnya lebih tinggi. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini sebagai dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan, baik duniawi maupun ukhrawi. Negara-negara maju yang sukses dalam berbagai bidang termasuk penjelajahan luar angkasa adalah bukti bahwa kemajuan didasarkan pada kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu. Kesimpulannya adalah bahwa ayat Quran surat Ar-Rahman ayat ke-33 mengajarkan bahwa kemajuan iptek harus dibarengi dengan peningkatan iman dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap ibadah Allah. Islam sangat mendorong umatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan sebagai modal kesuksesan di dunia dan akhirat. Kehebatan teknologi semestinya memperkuat keimanan, bukan menjauhkan dari Sang Pencipta. Oke, pada kesimpulan pelajaran kita kali ini yaitu membiasakan diri berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berpikir kritis dianggap sebagai alat utama untuk mengembangkan nalar, menyaring informasi, dan membedakan antara opini, asumsi, serta fakta. Di samping itu, semangat mencintai iptek perlu ditanamkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual dan etika. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara jernih, logis, dan sistematis. Dalam menganalisis informasi, individu yang berpikir kritis mampu membedakan antara fakta dan opini, menilai argumentasi secara objektif, dan tidak mudah terpengaruh oleh hoax atau propaganda. Ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang tanpa berpikir kritis, karena sains dibangun atas dasar pengujian, pembuktian, dan evaluasi. Maka berpikir kritis bukan hanya keterampilan akademik, tapi juga spiritual dan moral. Cinta terhadap iptek adalah dorongan untuk terus belajar, menggali pengetahuan baru dan menerapkannya demi kemaslahatan umat. Negara-negara maju memiliki budaya riset dan inovasi yang kuat karena masyarakatnya menghargai ilmu dan berpikir logis. Dalam konteks keislaman, menuntut ilmu adalah ibadah, maka mencintai iptek sejatinya bagian dari menjalankan perintah agama. Masyarakat yang mampu berpikir kritis dan mencintai iptek adalah masyarakat yang siap menghadapi tantangan zaman modern. Mungkin cukup sekian dari pelajaran kita kali ini. Ada yang mau ditanya? Cukup, Pak. Yaudah, kita akhiri pelajaran kali ini. Terima kasih, Pak.
Sebelumnya saya terima kasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.